Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Lantai atas Peel Tower adalah aula yang sangat luas dan megah. Biasanya itu digunakan oleh Peel Tower hanya untuk menerima tamu VIP. Pada saat ini ada sosok tamu terhormat yang duduk di dalam aula besar ini. Terlihat bahwa orang itu adalah sosok Feng Zunze. Hahaha, Feng Zunze, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Anda masih memiliki cara yang bebas dan hebat, ucap Xuan Kongzi. Anda juga seorang kepala raksasa yang hebat. Pavilion bintang jatuh saya hanyalah nama kecil jika dibandingkan dengan Peel Tower, ucap Feng Zunze. Mata Xuan Kongzi beralih ke pria di samping Feng Zunze. Melihatnya bahwa tidak mengenalinya, Xuan Kongzi tersenyum sopan. Segera dia bertanya, "Aku yang lama tidak pernah meninggalkan wilayah Peel untuk waktu yang cukup lama. Bolehkah saya tahu siapa teman ini?" ucap Xuan Kongzi. "Saya sudah lama melupakan nama saya. Selanjutnya saya telah membuat nama untuk diri saya sendiri. Ti Jian," ucap orang yang bernama Ti Jian. "Oh, mungkinkah Tian Jian Zunze yang membantai gerbang pedang giok 5 tahun lalu?" ucap Xuan Kongzi. "Itu memang seperti yang Anda katakan," ucap Tie Jian. Orang tua ini memiliki karakternya sendiri. Permusuhan antara dia dan sekte pedang giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. "Di mana Soyan? Anak kecil itu telah memanggilku ke sini. Jangan bilang bahwa dia justru tidak menunjukkan wajahnya," ucap Feng Zunze. "Hahaha, Feng tua tahu cara bercanda. Bagaimana mungkin anggota generasi muda ini bisa membodohi orang tua sepertimu?" ucap Soyan baru saja muncul. "Levelmu sudah berada di bintang 9 Douzong," ucap Feng Zunze. "Hahaha, aku hanya beruntung," ucap Soyan. Feng Zunze tersenyum, matanya beralih ke dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. "Anak kecil, siapa dua orang ini?" tanya Feng Zunze. "Mereka semua adalah teman saya dan juga akan menjadi penolong selama penyelamatan guru. Ini dokter peri kecil dan ini Tian Huo Zunze," ucap Soyan. "Kamu memang layak menjadi murid yang menarik perhatian orang tua itu. Daya tarikmu memang luar biasa," ucap Feng Zunze. Feng Zunze menoleh dan memperkenalkan teman di sampingnya. Dia berkata lagi, "Ini Tie Jian Zunze. Dia juga seorang penolong yang saya bawa. Beberapa teman di masa lalu mengundurkan diri setelah mendengar bahwa kami berencana untuk menyerang Hall of Sword. Melihat itu saya juga tidak dapat menggunakan pemaksaan apapun. Bagaimanapun mereka memiliki faksi mereka sendiri dan tanggung jawabnya. Mereka takut akan membuat marah Hall of Sword dan menerima balasan dengan membasuh faksi mereka. Namun Tie Jian Zunze ini sendirian dan tidak memiliki hubungan apapun. Saat itu dia juga berhutang budi pada Yao Chen. Berkat Yao Chen dia berhasil balas dendam tentang masalahnya. Sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk mengikuti saya saat dia mendengar bahwa saya akan menyelamatkan Yao Chen," ucap Feng Zunze. "Soyan akan mewakili guru untuk berterima kasih kepada Ti Jian Zunze atas campur tangan Anda," ucap Soyan. "Alasan saya berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Saya tidak meninggalkan kekhawatiran lagi untuk dikhawatirkan. Selama orang tua itu bisa lepas dan mengizinkanku untuk membalas budi besar ini, menerobos masuk ke Hall of Soul bukanlah apa-apa. Saya juga ingin bertemu orang-orang yang bukan hantu atau manusia," ucap Tie Jian Zunze. "Xuan Kongzi telah memberitahu kami tentang berita yang berkaitan dengan Yao Chen. Saya menggunakan waktu untuk mencari pembantu selama periode waktu ini, dan tidak menyadari bahwa Hall of Soul telah memindahkan Yao Chen. Namun saya tidak berharap Hall of Soul memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana rumit, karena dipenuhi kabut dingin yang sangat tebal.
Sepertinya mereka khawatir Youchen akan diselamatkan oleh seseorang. Kita memang harus cepat menyelesaikan misi penyelamatan. Kalau tidak, hal-hal dapat berubah jika lebih banyak waktu berlalu. Kapan kita akan berangkat? Ucap Feng Zunze. Kita akan berangkat besok, ucap Soyan. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan pergi besok, ucap Feng Zunze. Kalian semua telah memutuskan. Aku yang lama akan mendoakan agar misi kalian berhasil, ucap Suan Kongzi. Kami akan menerima doa dari Suan Tua, ucap Soyan. Soyan tersenyum dan penuh semangat. Kilatan sengit melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun untuk hari ini. Sekarang akhirnya tiba saatnya untuk bertindak. Guru, tunggu aku. Kali ini aku pasti akan menyelamatkanmu dari tangan Hall of Soul, ucap Soyan. Ketika sinar matahari pertama menembus kegelapan dan mendarat di tanah keesokan harinya, beberapa sosok diam-diam bergegas keluar dari Pil Tower tanpa menarik perhatian siapapun. Mereka menghilang ke langit dalam beberapa kilatan. Beberapa sosok muncul dari ruang kosong sebelum mendarat di puncak gunung. Ayo pergi. Misi penyelamatan kita akhirnya dimulai, ucap Soyan. Pegunungan Jiwa Kematian terletak di wilayah barat laut dataran tengah. Tempat ini juga bisa dianggap sebagai salah satu tempat yang lebih berbahaya dari dataran tengah. Dikabarkan bahwa banyak pertempuran besar telah meletus di tempat ini sejak lama. Sejumlah kerangka yang tidak diketahui terkubur di bawah tanah pegunungan. Selain itu, karena tempat ini memiliki dingin alami yang sangat padat, mengakibatkan pegunungan ini diselimuti oleh kabut dingin sepanjang tahun. Kekuatan spiritual seseorang bahkan akan terpengaruh jauh di dalam kabut dingin semacam ini. Orang yang tersesat bahkan mungkin terjebak sampai mati di pegunungan ini. Rentang Gunung Jiwa Kematian tidak terlalu jauh dari wilayah Pil. Dengan kecepatan kelompok Soyan, mereka dapat mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Setelah memulai perjalanan mereka, kelompok Soyan tidak memiliki banyak pemberhentian di sepanjang jalan. Mereka pada dasarnya melanjutkan perjalanan sepanjang malam dan siang. Di bawah kegilaan ini, kelompok itu sudah merasakan suhu di sekitarnya menjadi turun dengan cepat pada hari keempat. Soyan perlahan-lahan mendarat menuju puncak gunung di dalam pegunungan. Kami telah tiba di Pegunungan Jiwa Kematian. Namun setiap orang harus memulihkan diri sedikit terlebih dahulu. Perjalanan selama periode waktu ini tidak mudah, ucap Soyan. Apakah ini Pegunungan Jiwa Kematian? Bisakah kita langsung terbang ke dalamnya dengan kabut ini? Ucap dokter peri kecil. Mendengar ini Feng Zunze mulai menjelaskan. Kabut dingin di luar masih baik-baik saja. Namun semakin jauh menjelajah ke dalamnya, akan semakin padat. Jika kita akhirnya kehilangan arah pada saat itu, kita akan terjebak di dalamnya. Kabut dingin ini memiliki cukup banyak penghuni binatang ajaib yang misterius. Akan sangat mudah bagi kita untuk disergap. Selain itu, Pegunungan Jiwa Kematian ini memiliki aula cabang Hall of Soul. Mereka pasti mempunyai pertahanan pencegahan. Sangat mudah ditemukan jika kita menyerang dari langit. Namun kami tidak punya waktu untuk menunggu sampai kabut dingin menipis. Oleh karena itu kita hanya bisa masuk dengan kabut ini. Ada beberapa sekte dan faksi yang lebih kecil di sekitar Pegunungan Jiwa Kematian. Dari apa yang saya tahu, sebagian besar faksi ini dikendalikan oleh Hall of Soul. Karena itu kita tidak boleh membiarkan siapapun menemukan jejak kita ketika kita masuk. Jika seseorang akhirnya menemukan kita, yang terbaik langsung bunuh di tempat, ucap Feng Zunze. Hal itu serahkan padaku, ucap Tie Jian Zunze. Feng Zunze mengangguk pelan dan berkata lagi, jika operasi ini gagal, kemungkinan kami tidak akan lagi memiliki kesempatan kedua di masa depan. Oleh karena itu saat ini tidak peduli apapun kita harus menyelamatkan Youchen. Apa kalian semua sudah siap? Ucap Feng Zunze. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Semua orang harus tetap dekat setelah memasuki pegunungan. Juga hati-hati. Ayo pergi, ucap Feng Zunze.
Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Zunze memimpin untuk bergerak. Dia menjadi seperti burung besar yang meluncur turun dari puncak gunung. Setelah itu dia bergegas ke hutan luas yang tertutup kabut dingin. Soyen dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kabut putih menutupi keseluruhan pandangan seseorang di dalam hutan yang diselimuti oleh kabut dingin. Visibilitas sangat rendah di lingkungan seperti ini. Bahkan jika seseorang menggunakan persepsi spiritualnya, seseorang hanya bisa merasakan area sekitar 100 meter. Gelombang raungan monster rendah dan dalam sesekali terdengar di dalam hutan. Kelompok Soyen bergegas dengan cepat menuju ke daerah pegunungan yang dalam. Saat mereka masuk lebih dalam ke pegunungan, Soyen dan yang lainnya juga secara bertahap menemui beberapa masalah. Ukuran pegunungan jiwa kematian sangat besar. Selain itu, kabut dingin menyelimuti tempat ini. Tidak mudah menemukan lokasi Hall of Soul dari dalamnya. Peta yang diberikan Suan Kongzi kepada mereka awalnya berguna. Namun saat ini mereka menjelajah lebih dalam ke pegunungan. Penggunaannya menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya kelompok Soyen hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk secara bertahap mencari tempat ini. Kecepatan mereka secara alami berkurang. Setelah maju dan mencari untuk jangka waktu tertentu, Feng Zunze memperhatikan kabut dingin di sekitar mereka secara bertahap menjadi gelap. Dia tanpa sadar sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, "Malam akan segera tiba. Kami tidak akan melanjutkan perjalanan. Binatang ajaib di dalam pegunungan jiwa kematian sangat ganas di malam hari. Selain itu mereka seperti belatung di tulang seseorang dan sangat sulit untuk disingkirkan. Jika ada gerakan yang tidak biasa dibuat, itu tidak hanya akan mengganggu binatang ajaib lainnya tetapi juga akan menarik perhatian para ahli dari Hall of Soul," ucap Feng Zunze. Soyen dan yang lainnya menganggukkan kepalanya mendengar ini. Pengalaman Feng Zunze jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Feng Zunze memberi isyarat tangan kepada Tie Jian Zunze ketika dia melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Beberapa benda hitam bergegas keluar darinya dan terbang ke kejauhan. Ini adalah bangku dari beberapa binatang ajaib peringkat tinggi. Ini mampu menghentikan beberapa binatang ajaib agar tidak mengganggu kita. Semua orang harus beristirahat untuk malam ini. Kami akan melanjutkan pencarian besok. Walau pegunungan ini sangat luas, hanya masalah waktu sebelum kita menemukan cabang aula Hall of Soul, ucap Feng Zunze. Tepat ketika semua orang akan menghela nafas lega, mereka tiba-tiba mendengar suara serak yang ditransmisikan dari kejauhan. Feng Zunze yang matanya tertutup rapat tiba-tiba membukanya ketika suara ini muncul. Matanya menyapu kabut putih di kejauhan. "Ini buruk, itu koloni semut menelan batu," ucap Feng Zunze. Ekspresi Soyen, Tianjie dan yang lainnya juga sedikit berubah. Koloni semut menelan batu ini adalah sejenis binatang ajaib yang sangat menakutkan di dalam pegunungan jiwa kematian. Ini bukan karena kekuatan mereka tapi karena mereka memiliki jumlah yang mengerikan yang bisa mencapai puluhan juta. Reputasi sengit dari pegunungan jiwa kematian sebagian besar karena memiliki sejenis binatang ajaib semut setan menelan batu. Semut setan menelan batu ini bukan dari peringkat tinggi. Mereka hanya peringkat 3 atau 4. Namun aspek menakutkan dari mereka adalah jumlah mereka. Gelombang semut mengerikan yang berjumlah puluhan juta ini akan berkerumun dari segala arah. Bahkan binatang ajaib peringkat 8 hanya bisa bersembunyi sementara. Selain itu, semut setan menelan batu jenis ini bisa menelan daging dan darah apapun yang menghalangi mereka. Setiap ahli yang secara tidak sengaja memasuki pegunungan dan bertemu dengan koloni semut semacam ini, tidak akan berbeda dengan menemui kematian. Bersiaplah untuk mundur. Jangan terlibat dalam sentuhan langsung dengan semut sialan ini, ucap Feng Zunze. Soyen dan yang lainnya tidak berani meremehkan situasi saat melihat ekspresi serius Feng Zunze. Mereka buru-buru berdiri dan bersiap untuk mundur. Tiba-tiba sosok kecil cantik Zian turun dari pohon dan menghadapi jutaan semut itu. Ekspresi Feng Zunze berubah drastis setelah melihat aksi Zian ini. Dia tanpa sadar berteriak dengan marah. Apa yang gadis itu lakukan?
Apakah dia mencari kematian? Kalian semua harus pergi dulu. Aku akan menyelamatkannya, ucap Feng Zunze. Tunggu, suara semut telah berhenti, ucap dokter peri kecil. Feng Zunze dan yang lainnya juga terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka mendengarkan dengan seksama dan benar-benar menyadari bahwa suara menyeret telah benar-benar menghilang. Tepat ketika Feng Zunze dan yang lainnya memiliki ekspresi terkejut, sosok kecil yang cantik bergegas keluar dari kabut dingin tanpa terluka. Setelah itu orang yang muncul di pohon adalah Zian, yang baru saja berlari keluar sendiri sebelumnya. Pada saat ini seekor semut besar bersayap 8 warna emas berukuran setengah kaki berada di bahunya. Itu ratu semut menelan batu? Kenapa bisa? Ucap terkejut Feng Zunze. Zian hanya tertawa melihat perubahan drastis dari ekspresi kelompok Feng Zunze. Ayo pergi, semut besar ini tahu di mana Hall of Soul berada, ucap Zian. Feng Zunze dan yang lainnya langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Zian. Aku yang lama benar-benar memiliki penglihatan yang buruk. Tidak disangka gadis kecil ini juga seseorang yang menyembunyikan keahliannya, ucap Feng Zunze. Soyen tersenyum. Dia jauh lebih baik dibandingkan dengan keterkejutan yang dihadapi Feng Zunze dan yang lainnya. Identitas Zian adalah sesuatu yang sudah jelas dia sadari. Naga Void kuno dikenal berkuasa di antara semua binatang. Tekanan yang berasal dari garis keturunan memang memiliki semacam pencegahan yang tidak diketahui terhadap binatang ajaib peringkat rendah ini. Karena Zian, suasana yang semulanya tegang tiba-tiba menjadi lebih santai. Tubuh Soyan bergerak dan dia muncul tidak jauh dari Zian. Matanya dengan rasa ingin tahu mengamati apa yang disebut ratu semut menelan batu. Ratu semut berwarna emas gelap ada 8 kulit bawang seperti sayap di punggungnya. Mulutnya yang besar memiliki gigi tajam bergerigi yang menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di hatinya. Jika seseorang digigit oleh binatang ini, kemungkinan dia akan berakhir dengan nasib yang cukup menyedihkan. Sementara Soyen mengamati ratu semut menelan batu ini, semut ini tampaknya telah merasakannya. 8 sayapnya mengepak sedikit dan mengungkapkan mulutnya yang besar dan ganas yang dipenuhi dengan gigi tajam ke arah Soyen. Tangan kecil Zian menepuk ratu semut. Baru kemudian binatang ajaib itu merasa sedikit lebih luluh. Namun mata itu masih berisi kilatan tajam yang melihat ke arah Soyen. Binatang ajaib semacam ini sangat ganas dan brutal. Jika bukan karena ditekan oleh kekuatan naga Zian, kemungkinan itu akan menjadi kekerasan dan melukai seseorang. Binatang ajaib ini tahu di mana Hall of Soul berada? Tanya Feng Zunze. Ya, haruskah kita bergerak sekarang? Ucap Zian. Soyen merenung sejenak. Dia bertukar pandang dengan Feng Zunze sebelum mengangguk. Ikuti aku, ucap Zian. Zian memimpin bergegas menuju pegunungan yang diselimuti oleh kabut dingin. Soyen dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kali ini kecepatan kelompok Soyen jelas meningkat secara signifikan dengan ratu semut yang menunjukkan jalan. Setelah kurang dari setengah jam, mereka telah berkelana jauh ke dalam perut gunung. Diam, jangan ada suara, ucap Zian. Meskipun kelompok Soyen merasakan ketidakpastian ketika mereka melihat ini, mereka masih tetap diam seperti yang diperintahkan. Mata mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka. Setelah semua orang terdiam, ratu semut di punggung Zian tiba-tiba memancarkan gelombang sonik yang sedikit aneh. Setelah itu gelombang sonik ini menyebar seperti riak. Beberapa detik setelah gelombang sonik ini dipancarkan, kelompok Soyen menemukan bahwa sosok burung hitam jatuh satu persatu dari kabut dingin di sekitarnya. Tubuh mereka dikerumuni semut seukuran kepalan tangan berwarna hitam. Semut-semut ini dengan kuat menggigit tenggorokan burung-burung itu. Kelompok Soyen terkejut bahwa sosok hitam ini sebenarnya adalah burung hitam kecil seukuran telapak tangan. Ukuran burung-burung ini sangat kecil dan mereka bersembunyi di dalam kabut dingin. Bahkan dengan persepsi Soyen, dia tidak pernah menemukan mereka. Ini adalah mata Hall of Soul. Selama ada aktivitas, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirimkan informasi.
Jika kita tidak sepenuhnya melenyapkan mereka, jejak kita akan ditangkap oleh Hall of Soul, ucap Xian menjelaskan. Soyan dan yang lainnya menghela nafas. Jika bukan karena Ratu Semut yang memimpin mereka kali ini, kemungkinan Hall of Soul telah memasang jebakan untuk mereka saat mencapai aula cabang. Burung komunikasi di dekatnya telah dihilangkan secara diam-diam oleh semut setan menelan batu. Tidak perlu khawatir. Selain itu, Hall of Soul jaraknya cukup dekat. Kalian semua harus berhati-hati, ucap Xian. Setelah menyelesaikan mata tersembunyi dari Hall of Soul, Xian sekali lagi memimpin. Mereka terus melintasi pegunungan dengan cara ini selama sekitar 10 menit sebelum dia akhirnya berhenti. Setelah itu Xian berbisik, "Kami telah tiba," ucap Xian. Langkah kaki Soyan tiba-tiba menjadi lebih cepat saat mendengar ini. Baru saat itulah dia menemukan bahwa kabut di sini sebenarnya menjadi lebih tipis karena alasan yang tidak diketahui. Tempat di mana mereka berada saat ini adalah lereng yang sangat tinggi dan curam. Di ujung lereng itu terdapat sebuah lembah besar dengan keempat sisinya menghadap pegunungan. Bagian dalam lembah adalah aula hitam besar 1000 kaki. Soyan tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia melihat bangunan yang sangat besar di dalam lembah. Hall of Soul ini sebenarnya mampu menciptakan hal sebesar itu di dalam hutan pegunungan yang terpencil ini. Feng Zunze dan yang lainnya juga berjalan dari belakang Soyan. Mereka melirik ke aula hitam besar di dalam lembah dan kegembiraan melonjak ke mata mereka. Pada saat yang sama beberapa keseriusan juga muncul di dalamnya. Selanjutnya itu akan menjadi waktu di mana mereka benar-benar bertarung. "Tunggu, penghalang spasial telah ditempatkan di tempat ini," ucap Feng Zunze. "Serahkan penghalang spasial padaku. Saya bisa merobeknya tanpa memberitahu orang-orang di dalam," ucap Xian. "Feng Tua, bisakah kamu mengidentifikasi berapa banyak elit Douzun yang ada di dalam aula besar ini?" ucap Soyan. Feng Zunze menutup matanya. Sesaat kemudian dia membukanya dan dengan lembut berkata, "Informasinya benar. Saya merasakan 5 aura tersembunyi. Jelas mereka semua adalah ahli kelas Douzun. Saya juga merasakan lebih dari 10 Douzong. Ada juga cukup banyak aura yang lebih lemah. Kami berempat akan sulit memblokir mereka. Soyan, kamu akan mengambil kesempatan untuk memasuki aula jiwa dan menemukan Youchen. Segera bawa dia pergi setelah kamu menemukannya. Kita tidak bisa tinggal lama. Tidak ada yang bisa menjamin apakah Hall of Soul akan memiliki bala bantuan yang cepat," ucap Feng Zunze. Soyan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan boneka setan langit muncul di sampingnya. Tubuh emas gelapnya tidak mudah ditemukan di bawah penutup kabut. "Ini adalah boneka kelas Douzun. Baiklah, dengan boneka ini, kita akan dapat sepenuhnya menunda 5 Douzun dari Hall of Soul. Masalah menemukan Youchen akan diserahkan kepada Anda," ucap Feng Zunze. "Ketika penghalang spasial dibuka, pertama-tama kita akan melepaskan beberapa semut setan menelan batu ke dalamnya dan menggigit semua orang itu sampai mati," ucap Xian. Sebuah pintu spasial tak terlihat muncul di depan mata kelompok Soyan. "Pergi dan bunuh mereka," ucap Xian. Ratu Semut di bahu Xian sekali lagi memancarkan gelombang sonik aneh setelah mendengar perintahnya. Segera kelompok Soyan mendengar suara menyeret yang ditransmisikan. Setelah itu mereka melihat semut hitam yang padat berkerumun dari hutan seperti air banjir. Akhirnya mereka melonjak melewati kelompok Soyan dan bergegas ke pintu spasial. Di bawah penutup kabut dingin yang samar, gelombang semut hitam ini mengikuti lereng dan dengan cepat bergegas menuju aula hitam besar di dalam lembah. Ada beberapa sosok hitam penjaga Hall of Soul duduk di beberapa pilar batu di sekitar aula hitam besar. Dia mengerutkan kening dan melihat sejuta semut yang menyebar seperti air hitam dari jarak yang cukup dekat. Dia awalnya terkejut sebelum kengerian muncul di matanya. Dia buru-buru berdiri dan berteriak dengan keras, "Hati-hati! Itu adalah semut setan yang menelan batu. Bagaimana makhluk ini bisa masuk ke sini? Bunyikan peringatan!" teriak penjaga Hall of Soul. Peringatan ini baru saja dikeluarkan ketika cukup banyak sosok hitam terus-menerus keluar dari aula besar.
Ekspresi mereka berubah ketika melihat gelombang semut yang datang dari segala arah. Orang berpakaian hitam yang tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi, mengerutkan kening dan melihat gelombang semut di bawah. Setelah itu dia berteriak dengan suara yang dalam. Semuanya, kita akan menyerang bersama dan melenyapkan semua makhluk ini. Jangan menyela para tetua yang terhormat lain, ucap pelindung Hall of Soul. Dimengerti, pelindung Liu, ucap para penjaga Hall of Soul. 100 sosok hitam yang berkumpul di bawah merespon setelah mendengar ini. Segera banyak kabut hitam aneh keluar dari tubuh mereka. Setelah itu dengan cepat menyebar ke arah gelombang semut. Kabut putih muncul dari tubuh banyak semut setan mendalam batu ketika mereka melakukan kontak. Segera itu dengan cepat terkikis oleh kabut hitam. Namun angka-angka dalam gelombang semut benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun kabut hitam tebal, masih sulit untuk memblokir momentum serangan semut. Orang yang disebut pelindung Liu menjadi semakin gelisah. Lembah ini memiliki penghalang spasial yang ditempatkan oleh sesepuh terhormat. Bagaimana makhluk-makhluk ini bisa menerobos masuk? Sementara pelindung Liu mengurutkan kening, beberapa sosok hitam bergegas keluar dari dalam aula besar. Mereka mengajukan pertanyaan ketika mereka melihat semut setan menelan batu melonjak dari segala arah. Apa yang terjadi? Mengapa ada kegiatan yang begitu hebat? Semut setan menelan batu? Bagaimana mereka menerobos masuk? Ucap beberapa sosok yang keluar dari aula. Dia belum selesai berbicara ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera nyala api yang kejam membentuk sidik jari tak terlihat yang dengan paksa menghancurkannya menjadi sekelompok daging. Ekspresi terkejut segera muncul di wajah mereka. Segera teriakan tajam bergema di dalam lembah. Namun sebelum dia berhasil memberikan peringatan, aura pedang tajam tiba-tiba turun dari langit. Setelah itu menembak melalui dua pelindung Hall of Soul dengan kecepatan seperti kilat. Aura pedang juga menebas beberapa pilar batu di dalam aula besar. Aura pedang tajam baru saja jatuh ketika ruang menjadi sedikit terdistorsi. Segera beberapa sosok perlahan muncul di depan banyak ahli dari Hall of Soul. Kelompok Feng Zunze muncul pada saat bersamaan. Hahaha, kalian bajingan dari Hall of Soul. Sudah waktunya kamu membayar hutangmu hari ini, ucap Feng Zunze. Pekikan terus-menerus yang bergema di atas lembah akhirnya menarik perhatian sesepuh terhormat dari Hall of Soul. Segera raungan marah terdengar. Setelah itu 5 sosok muncul. Mata mereka menyapu tempat itu sebelum akhirnya berhenti pada Souyan. Souyan, kamu belum mati, ucap Old Mugu. Souyan tanpa sadar mengangkat kepalanya setelah mendengar suara yang dikenalnya ini. Dia melihat 5 sosok di langit. Api ungu coklat melonjak keluar dari tangannya dan dia meraih seorang ahli dari Hall of Soul sebelum membakarnya menjadi abu. Setelah itu dia tertawa samar. Iblis tua Mugu, tidak disangka kamu juga ada di sini, ucap Souyan. Kamu datang untuk Youchen kan? Harus dikatakan bahwa keberanian kelompok Anda benar-benar tanpa batas. Anda benar-benar berani merebut seseorang dari Hall of Soul saya. Ini adalah pertama kalinya saya yang lama bertemu dengan hal seperti itu setelah menjadi penatua yang terhormat. Ucap Old Mugu membuka dompetnya. Tidak disangka ada orang yang familiar. Feng Zunze, kamu benar-benar belum menyerah, ucap penatua terhormat Hall of Soul. Feng Zunze tertawa samar setelah mendengar ini. Dia menoleh ke Souyan dan berkata, masuk dan temukan Youchen. Kami akan menunda mereka, ucap Feng Zunze. Baik, ucap Souyan. Kamu benar-benar berani menyerang secara acak di sekitar Hall of Soul-ku. Kamu mencari kematian, ucap 5 Douzun Hall of Soul di langit. Mereka langsung melemparkan kabut hitam yang luas dan perkasa. Kabut ini seperti ular hitam yang melesat di langit menuju Souyan. Sosok Feng Zunze muncul di samping Souyan. Dia mengepalkan tangannya dan angin liar tiba-tiba muncul. Setelah itu dengan paksa menghancurkan kabut hitam yang agung. Kau ingin perang? Baiklah, hari ini beberapa dari kita akan melihat apakah kelompokmu memiliki kualifikasi untuk ini, ucap penua-tua terhormat Hall of Soul. Setelah itu mereka bergegas turun dengan cepat.
Salah satu dari mereka berpisah dari yang lainnya dan dia bertabrakan dengan Feng Zunze. Kedua belah pihak segera meletus menjadi pertempuran panas yang berapi-api. Tubuh Soyan bergerak setelah melihat ini. Setelah itu dia bergegas ke udara. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat bergegas menuju aula besar. Tepat ketika dia hendak memasuki pintu besar, ruang di depan mereka bergoyang dan seorang lelaki tua berjubah ungu pucat muncul di depannya. "Kamu Soyan? Apakah Anda masih ingat diri yang mulia ini?" ucap pria tua berpakaian ungu itu. Soyan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan perasaan yang akrab dari pihak lain. "Hahaha, kamu adalah bajingan tua yang telah menghancurkan kekuatan spiritualku 2 kali," ucap Soyan. "Aku yang lama telah meremehkanmu. Dalam beberapa tahun singkat Anda telah benar-benar berlatih sampai bintang 9 Douzong. Sayangnya Anda telah datang ke Hall of Soul untuk menguburkan dirimu sendiri," ucap pria tua berpakaian ungu itu. Ekspresi lelaki tua berpakaian ungu itu menjadi gelap